Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggraini dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Nasional, mata kuliah Data Mining. Kode mata kuliah 2202802031122. Kelas R02. NPM 21706516069 dengan dosen pengampu Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Pada video ini, saya akan membuat analisis data sentimen menggunakan data dari Twitter. Ke aplikasi RapidMiner, kemudian hubungkan terlebih dahulu RapidMiner ke Twitter. Caranya, pada bagian repository, klik local repository, lalu ada bagian connection. Klik kanan, lalu pilih create connection. Lalu muncul pop-up create a new connection. Pada bagian connection tipe, pilih Twitter. Pada bagian repository, tetap local repository. Pada bagian connection name, saya akan beri nama koneksi Twitter. Lalu create. Kemudian muncul pop-up untuk akses token. Caranya dengan klik tombol di sebelah kanan. Langkah pertama yaitu open URL. Di sini kita bisa klik meminta token akses. Sebelum meminta token akses, pastikan terlebih dahulu bahwa kita mempunyai akun Twitter dan sudah login pada perangkat yang kita pakai. Lalu kita bisa klik request access token. Lalu akan membuka web browser kita. Lalu izinkan aplikasi Twitter. Lalu kita mendapat token. Lalu kita copy. Lalu pastekan pada step kedua, yaitu copy kode. Lalu klik complete. Nah, di sini akan muncul sandi-sandi yang tersembunyi. Untuk memastikan bahwa sudah berhasil terhubung, kita klik test connection. Jika sudah muncul tulisan text successful, kita save. Maka RapidMiner sudah terhubung ke Twitter, yaitu connection Twitter ini. Langkah selanjutnya, kita akan crawling Twitter. Caranya, pada bagian repository, terdapat koneksi Twitter yang sudah kita hubungkan sebelumnya. Kita drag and drop pada bagian proses, lalu kita search pada bagian operator, kita cari itu search Twitter. Search Twitter berada pada folder data access, folder application, lalu ada di folder Twitter. Lalu kita drag and drop search Twitter. Lalu kita hubungkan output koneksi Twitter dengan search Twitter. Lalu pada bagian search Twitter, bisa kita klik, lalu pada bagian kanan terdapat parameternya, yaitu ada query. Query-nya itu kita bisa pilih data yang akan kita olah. Saya di sini akan memilih query film bioskop. Lalu pada result type, pilih populer, baru dan populer. Limitnya saya akan pilih limit 150. Kemudian untuk bahasanya saya gunakan bahasa Indonesia, yaitu dengan kode ID. Kemudian hubungkan output
search Twitter ke result. Lalu jalankan. Nah, di sini terdapat hasil data query film bioskop yang sudah kita cari, yaitu kita membutuhkan hanya teks saja. Karena yang kita butuhkan hanya teksnya saja, saya akan menghilangkan semua yang ada di sini kecuali teksnya. Caranya itu cari di bagian operator, select atribut. Select atribut itu ada di folder blending, folder atribut, lalu ada di folder selection, lalu drag and drop. Lalu hubungkan output search Twitter ke example select atribut. Lalu klik select atribut. Di bagian parameternya, atribut filter tipenya itu kita ganti menjadi single. Lalu atributnya kita ganti menjadi teksnya saja, karena yang kita butuhkan hanya teksnya saja. Kemudian, untuk menyimpan data Twitter ini, kita menggunakan operator write Excel. Operator write Excel berada di folder data access, folder files, lalu folder write. Lalu kita drag and drop write Excel. Lalu hubungkan example select attribute ke input write Excel. Pada bagian write Excel kita klik, lalu kita pilih filenya yang akan kita taruh mana. Di sini akan saya taruh di file hasil data Twitter, yaitu hasil data Twitter film bioskop. Lalu saya open. Nah, kemudian drag write Excel kita hubungkan ke result, lalu jalankan. Kemudian hasilnya akan muncul teksnya saja. Nah, yang ID ini kita bisa hapus di bagian Excel-nya nanti. Sebelum melanjutkan untuk analisis data sentimen selanjutnya, kita harus menginstal extension yang dibutuhkan, yaitu text processing. Caranya, klik menu extension, lalu pilih marketplace. Kemudian tunggu sebentar, lalu muncul pop-up seperti ini, lalu klik top download. Di sini akan muncul extension yang populer untuk di-download. Nah, kita perlu extension text processing. Maka kita pilih extension text processing, lalu pilih set for installation, lalu install. Di sini ada persyaratan-persyaratan yang bisa dibaca. Setelah itu, klik I accept the term, lalu install. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Instalasi harus memakai internet yang stabil agar file-file yang diinstal itu lengkap. Setelah instalasi selesai, akan muncul notifikasi untuk restart aplikasi RapidMiner. Kita pilih yes. Kemudian, buka kembali aplikasi RapidMiner. Lalu, untuk mengecek instalasi extension-nya berhasil atau tidak,
pada bagian operator, kita cari folder extension, lalu klik. Nah, di sini folder text processing sudah tersedia, maka instalasi extension berhasil. Selanjutnya yaitu membuat dataset. Dataset ini disiapkan untuk data analisis sentimen. Yang pertama, pada bagian operator, cari read Excel. Read Excel berada di folder data akses, folder file, lalu di folder read. Lalu drag and drop pada bagian proses. Read Excel, lalu klik 2 kali. Di sini, lalu kita cari folder yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu klik next. Nah, di sini merupakan data yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu next lagi. Lalu finish. Kemudian, tambahkan operator subproses. Subproses berada di folder utility, folder process control, atau lalu branches. Lalu drag and drop. Subproses ini untuk mempersingkat proses yang panjang. Subproses ini untuk memproses operator-operator lain agar memudahkan kita dalam mengolah data. Lalu kita hubungkan output read Excel ke input subproses. Lalu klik 2 pada bagian subproses. Nah, di sini kita bisa tambahkan operator-operator. Kita tambahkan operator replace, yaitu 6. 6 karena replace itu digunakan untuk menghapus simbol-simbol yang kita inputkan. Jadi kita masukkan replace, operator replace. Nah, replace ini berada di folder blending, lalu folder value, lalu drag and drop. Lalu input ini kita hubungkan ke example replace. Lalu pada bagian replace pertama, kita akan merename-nya menjadi replace RT. Replace RT ini untuk menghapus retweetan dengan cara RT spasi. Kemudian replace kedua, kita rename dengan nama URL1. Lalu dihubungkan dengan replace RT. Lalu klik pada replace URL1. Lalu pada parameter replace what-nya itu kita ketikkan https bintang tanda tanya spasi. Replace URL1 ini untuk menghapus URL yang ada di depan atau di tengah data yang ada. Kemudian, replace yang ketiga dinamakan replace URL2. Dihubungkan, lalu klik replace URL2. Pada parameternya kita ketikkan https bintang, tidak menggunakan spasi. Lalu yang keempat, replace hashtag.
dihubungkan terlebih dahulu, lalu pilih replace hashtag, lalu pada parameternya kita ketikkan hashtag titik bintang tanda tanya spasi. Lalu replace yang kelima, kita hubungkan, kita rename jadi replace mention. Kita klik, pada parameternya kita ketikkan mention itu add titik bintang tanda tanya spasi. Replace yang terakhir yaitu kita bikin rename-nya replace symbol. Kita hubungkan, lalu pada replace symbol kita klik, pada parameternya kita ketikkan simbol-simbol yang mengganggu pada tweet-tweetnya. Itu dengan cara diawali dan diakhiri dengan kurung siku. Kemudian, pada operator kita tambahkan lagi operator trim. Trim ini untuk menghapus spasi-spasi. Kita hubungkan, lalu kita hubungkan ke output. Kemudian kembali ke proses. Subproses sudah dibuat. Selanjutnya yaitu kita cari di bagian operator yaitu filter example. Filter example berada di folder branding, folder example, dan lalu di folder filter. Lalu kita drag and drop pada bagian proses. Lalu output subproses dihubungkan ke example filter example. Lalu klik filter example, di parameter kita klik add filter. Lalu di sini kita pilih text. Kolom kedua kita pilih is not missing. Kemudian klik OK. Setelah filter example sudah kita ubah, lalu kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Jalankan. Nah, di sini kita sudah punya teksnya saja. Dan simbol-simbol yang ada pada tweet-tweet yang tadi di awal sudah tidak ada. Kemudian kita pilih lagi pada operator itu remove duplicate. Remove duplicate ini digunakan untuk menghilangkan tweet-tweet yang ganda. Di sini kan masih ada yang ganda. Nah, di sini data yang ada itu 150. Kita akan melihat data sesudah di remove duplicate. Kita drag and drop remove duplicate. Example filter example kita hubungkan ke example remove duplicate. Pada remove duplicate, kita pilih parameternya yaitu single, lalu text. Lalu jalankan. Nah, di sini kita melihat data yang ada menjadi dari 150 menjadi 130. Kemudian untuk menyimpannya, kita perlukan operator write Excel. Kita drag and drop. Kemudian pilih write Excel. Hubungkan drop write Excel ke result. Lalu pilih
ingin disimpan di mana filenya. Clean hasil data Twitter. Kemudian open. Kemudian run. Nah, ini hasil yang sesudah disimpan. Sebelum melanjutkan proses berikutnya, kita akan memberikan kolom baru pada Excel, yaitu kolom sentimen. Di sini saya sudah memberikan sentimen beberapa. Sentimen itu berisi positif atau negatif. Untuk menentukan sentimen positif atau negatif, yaitu kalau sentimen positif berisi seperti pujian dan dukungan-dukungan lainnya yang berisi komentar-komentar positif. Sedangkan yang sentimen negatif berisi hinaan, cacian, nyinyiran, dan hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini saya akan menambahkan kembali. Di sini saya hanya menambahkan beberapa saja. Kemudian disimpan. Sekarang kita sudah mencapai tahapan analisis data sentimen. Yang pertama, pada bagian operator, klik cari read Excel, lalu drag and drop. Kemudian klik 2 kali, cari file yang sudah dibuat sentimennya tadi. Lalu klik next. Kemudian next lagi. Di sini tipe teks dan sentimen itu polinomial. Pada bagian sentimen, kita ubah role-nya menjadi label. Kemudian klik OK. Lalu finish. Kemudian pada read Excel ini, kita hubungkan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Kita jalankan. Nah, hasil yang dilihatkan yaitu 129. Ini berikut dengan sentimen yang sudah ditulis manual, diketik manual, dan maupun sentimen yang belum ada. Untuk memfilter, kita menggunakan filter example yang ada pada operator. Kita klik drag and drop, klik filter example, lalu klik add filter. Pilih teks ini menjadi sentimen, equals ini menjadi is not missing. Lalu klik OK. Nah, ini kita bisa jalankan kembali. Di sini terlihat bahwa yang ditampilkan hanya 64 yang ada sentimennya. Kemudian kita tambahkan operator nominal to text untuk agar dapat diproses. Jika tidak, maka akan terdapat error. Nominal to text. Nominal to text berada di folder blending.
folder atribut, lalu folder tipe, lalu drag and drop. Nah, kemudian tambahkan lagi operator proses data from proses dokumen from data, yaitu berada di folder extension yang sudah kita unduh sebelumnya, yaitu extension text processing. Lalu kita drag and drop di sini. Lalu hubungkan example nominal to text ke example proses dokumen from data. Lalu di sini kita bisa menambahkan operator. Operator yang kita tambahkan yaitu tokenize. Tokenize itu berada di folder extension juga, yaitu kita drag and drop. Lalu kita hubungkan dokumen ke dokumen, lalu tokenize, kita ubah parameter modenya menjadi non-letter. Kemudian kita tambahkan operator lagi, yaitu transform cases. Kita drag and drop. Lalu hubungkan dokumen dengan dokumen. Pada transform cases ini, untuk mengubah semua karakter menjadi kecil semua atau besar semua, kita pilih kecil semua. Kemudian tambahkan operator filter stopword. Nah, filter stopword dictionary, kita drag and drop. Lalu hubungkan dokumen dengan dokumen. Pada filter stopword ini, itu untuk menghapus semua token yang sama dari file stopword yang diberikan. Nah, file stopword yang kita berikan ini nantinya ini bisa di-download di website Kaggle melalui Google. Kita cari download bahasa stopword.csv. Paling atas ada website Kaggle, kita klik. Nah, kemudian scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada stopword bahasa.csv. Di sini bisa kita download. Saya sudah mendownloadnya. Lalu, klik filter stopword. Kemudian, pilih file yang di-download tadi. Di sini kita pilih all files agar muncul semua. Kita pilih stopword bahasa.csv, lalu open. Di sini, lalu kita tambahkan filter token. Filter token by length. Filter token by length ini digunakan untuk memfilter token berdasarkan panjangnya. Nah, kita hubungkan. Kita klik filter token. Di sini, kita akan minimal karakternya 4, maksimal karakternya 25. Lalu kita hubungkan dokumen dengan dokumen. Lalu kembali ke proses. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Jalankan. Nah, di sini terdapat kolom-kolom. Ini muncul karena file CSV stopword yang sudah kita download tadi. Selanjutnya, kita tambahkan operator naive Bayes.
Naive Bayes ini menjadi mesin learning pada data kali ini, pada proses kali ini. Naive Bayes berada di folder modeling, folder predictive, dan folder Bayesian, lalu drag and drop. Di sini tidak perlu diapa-apakan. Kemudian cari tambahan operator, yaitu store. Store berada pada folder data akses. Kita drag and drop. Nah, store ini digunakan untuk menyimpan input dan output di suatu lokal repository data yang nantinya ada di sini. Store ini akan kita gunakan dua. Yang pertama itu store model. Klik dua kali pada store model, lalu simpan di local repository, lalu klik proses, lalu simpan dengan tulisan model analisis sentimen film bioskop. Lalu store yang kedua. Example Naive Bayes ke store. Sebelumnya kita ubah dulu namanya jadi store data latih. Nah, klik dua kali, lalu ke data, lalu kita simpan dengan nama data analisis sentimen film bioskop. Kita klik OK, lalu jalankan. Nah, untuk mengetahui bahwa store model dan store data latih ini sudah tersimpan, maka ada di bagian sini. Local repository, lalu data analisis sentimen, lalu model analisis sentimen. Pada langkah terakhir analisis data sentimen kali ini, yaitu yang pertama, kita cari operator di Excel. Lalu drag and drop. Pada bagian read Excel ini, kita klik dua kali, cari file yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu klik next. Next lagi. Lalu di sini sama, yaitu change role sentimennya itu menjadi label. Klik OK, lalu finish. Kita akan melihat terlebih dahulu hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Datanya itu terfilter semua ya, baik yang sentimennya sudah ada isinya maupun yang masih belum, alias tanda tanya. Untuk memilih sentimen hanya yang ditampilkan hanya sentimen yang belum diisi saja, yaitu menggunakan operator filter example. Lalu kita drop di sini, lalu klik filter example, lalu add filter. Pada teks kita ganti sentimen, pada equals kita ganti is missing. Karena kita akan mencari sentimen yang masih belum ada isinya. Lalu klik OK. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini hanya 65 saja. Dan di sini sentimennya hanya yang tanda tanya saja yang ditampilkan.
Kemudian sama seperti langkah sebelumnya, yaitu menggunakan nominal to text. Kita drop saja. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan proses dokumen from data. Sama seperti sebelumnya juga. Di sini saya sudah buat karena sama saja. Kita enable. Lalu tarik di sini. Nah, di sini sama, ada tokenize, transform cases, filter stopwords, dan filter tokens. Lalu ke proses sebelumnya, kita drop dari repository, yaitu data sentimen, data analisis sentimen yang sudah kita save. Nanti kita drop. Lalu untuk lihat perbedaan, kita hubungkan saja ke result, lalu jalankan. Nah, di sini terdapat perbedaan dari proses dokumen from data, yaitu data uji, dan data latih yang kita sudah buat. Kemudian, untuk menggabungkan data uji dan data latih, kita menggunakan operator union. Operator union berada di folder blending, folder tables, lalu folder join. Lalu kita drag and drop saja di sini. Lalu proses dokumen ini kita hubungkan, dan output data latih ini kita hubungkan ke union juga. Ini dilakukan untuk menggabungkan antara atribut data uji dan data latih. Untuk melihatnya kita jalankan. Nah, di sini sudah tergabung jadi 129 kembali. Di sini ada tanda tanya, kemudian bawahnya ada sentimen positif dan negatif. Karena kita ingin memproses hanya data uji saja, maka kita pilih operator filter sample kembali. Kita drag and drop. Kemudian kita klik add filter. Lalu teksnya kita ganti sentimen, equals-nya kita ganti is missing. Lalu oke. Nah, sekarang data yang ditampilkan hanya data yang sentimennya belum terisi saja. Nah, pada bagian atribut ini, sentimen yang belum ada isinya itu masih atributnya juga masih tanda tanya, karena data tersebut tidak memiliki atribut-atribut ini, makanya tanda tanya. Untuk menghilangkan tanda tanya ini atau mengubahnya menjadi 0, maka di sini kita tambahkan replace missing value. Nah, replace missing value terdapat di folder cleansing dan folder missing. Lalu kita drag and drop. Pada replace missing value ini, parameternya kita ubah menjadi, defaultnya kita ubah menjadi 0.
Nah, kemudian kita jalankan. Maka, yang tadinya atribut-atribut di bawah ini tadinya tanda tanya menjadi 0. Kemudian kita memerlukan bagian repository ini kita ada model analisis sentimen yang sudah kita simpan sebelumnya. Ini lalu kita cari pada bagian operator itu apply model. Lalu kita drop di sini. Lalu hubungkan example replace missing value ke unlabeled data model. Karena data yang ada di replace missing value ini belum memiliki sentimen. Nah, sedangkan retrieve model analisis sentimen film bioskop ini kita hubungkan ke model apply model untuk mengajarkan bahwa sentimen ini positif atau negatif. Kemudian kita hubungkan label data ini untuk melabeli replace missing value ini. Untuk melabeli data yang ada di replace missing value ini. Kita ke result, lalu di run. Maka hasilnya seperti ini. Pada sentimen ini kita bisa abaikan karena hasilnya pindah pada kolom prediction sentiment. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah yang tadinya tanda tanya sudah memiliki sentimen negatif dan positif. Sentimen ini bersifat prediksi karena karena memiliki hasil yang beda. Seperti kita lihat pada teks ini. Negatif. Film bioskop nggak ada yang seru, yaitu benar negatif. Yang ini benar juga. Guys, film tayang bioskop seru, bagus. Ini positif, benar. Dan ini film bioskop kagak seru. Di sini prediction sentimennya positif, padahal negatif. Nah, untuk melakukan analisis sentimen yang lebih akurat, sentimen manual harus kita tingkatkan. Seperti misalnya 100, kita misalnya sentimen manualnya kita berikan 70. Itu mungkin lebih akurat. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.